Selamat siang para siswi yang terkasih, selamat berjumpa lagi di semester genap. Kita masuk ke kompetensi dasar yang keempat, yaitu tentang dinamika peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Di sini kita akan belajar sejauh mana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Apa yang terjadi seandainya suatu negara tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Bisa dipastikan bahwa hampir semua negara di dunia itu sekarang sudah menjalin hubungan dengan negara lain. Karena bagaimanapun setiap negara itu pasti memiliki kekurangan, dan kekurangan ini akan bisa diisi oleh negara-negara lain. Karena pada dasarnya hubungan internasional itu merupakan kegiatan interaksi manusia antar negara, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Ada 5 faktor yang mendorong suatu negara perlu melakukan hubungan kerjasama internasional. Yang pertama adalah faktor kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang harus mengadakan kerjasama dengan negara lain. Kemudian yang kedua, faktor wilayah yang saling berjauhan akan mengakibatkan timbulnya hubungan kerjasama baik dalam bentuk regional maupun internasional. Yang ketiga adalah faktor pertumbuhan bangsa dan negara itu sendiri. Yang keempat, faktor kepentingan nasional yang tidak selamanya dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri. Dan yang terakhir adalah faktor tanggung jawab sebagai warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, damai, adil, dan merata. Nah, ada beberapa tokoh yang memiliki konsep tentang hubungan internasional. Yang pertama adalah Hugo de Groot. Hubungan internasional itu digambarkan sebagai hukum dan hubungan internasional yang didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Sedangkan Mohtar Kusumaatmadja mengatakan hubungan internasional adalah adanya hubungan antar bangsa yang berkembang pula kebiasaan-kebiasaan atau peraturan-peraturan hukum yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Yang ketiga, menurut Dr. Andes Wardi Wiraatmadja MA, hubungan internasional itu lebih luas dibandingkan hubungan politik internasional. Jadi tidak hanya menyangkut masalah hubungan kerjasama politik, tetapi juga kerjasama dalam bidang yang lain. Nah, kemudian menurut Wasito Sunaryo, hubungan internasional itu tentang studi tentang interaksi antara jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Sedangkan menurut Undang-Undang RI nomor 37 tahun 1999, hubungan internasional itu adalah setiap aktivitas yang menyangkut aspek daerah dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau penduduk Indonesia. Dan menurut Mohtar Maksud, bahwa hubungan internasional itu lebih kompleks karena di dalamnya terlibat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit daripada hubungan antar kelompok manusia dalam suatu negara. Nah, kalau kita bicara masalah hubungan internasional juga mencakup beberapa akar disiplin ilmu yang di dalamnya kita akan bicara tentang hukum internasional, kemudian sejarah diplomasi atau sejarah hubungan antar negara, ilmu kemiliteran, politik internasional, organisasi internasional, perdagangan internasional, pemerintahan jajahan, dan juga pelaksanaan hubungan luar negeri. Jadi kita bisa melihat bahwa hubungan internasional itu dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Bisa berupa hubungan individual, yaitu hubungan antar pribadi atau perseorangan antara warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain. Tapi bisa juga hubungan antar kelompok, yaitu hubungan antara kelompok-kelompok tertentu dari suatu negara dan kelompok-kelompok tertentu dari negara lain. Dan yang ketiga adalah hubungan antar negara, yaitu hubungan antara negara satu dengan negara lain dalam pergaulan internasional. Nah, kemudian dalam hubungan internasional itu mengembangkan beberapa asas dengan pandangan dan pikiran dari masing-masing negara. Ada 3 asas. Yang pertama adalah asas kebangsaan, yaitu bahwa
Dimanapun seseorang berada, selama seseorang masih menjadi warga negara suatu negara, orang tersebut masih tetap berada di bawah hukum negaranya tersebut. Yang kedua adalah asas kepentingan umum, bahwa suatu negara dapat menyesuaikan diri terhadap semua keadaan untuk membela kepentingan umum. Jadi hukum tidak terikat secara kaku pada batas-batas wilayah nasional suatu negara. Yang ketiga adalah asas teritorial, yaitu bahwa suatu negara akan mempunyai kekuasaan secara penuh untuk memberlakukan hukum atas semua orang dan barang yang berada di wilayahnya. Nah, pentingnya suatu negara melakukan hubungan internasional, kita bisa melihat bahwa memang setiap negara itu diharapkan mampu memelihara dan menciptakan hubungan internasional atau hubungan antar negara sehingga dapat hidup berdampingan secara damai dan adil. Dalam bentuk beberapa hal, yang pertama misalnya contoh konkretnya adalah Indonesia dengan Palang Merah Internasional. Ini hubungan diadakan untuk menarik perhatian dunia terhadap perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan. Ini kita bisa melihat bahwa peranan Indonesia pernah dilakukan dalam kontribusinya sebagai anggota Palang Merah Internasional. Kemudian yang kedua adalah hubungan Indonesia bekerja sama dengan Pacific Area Travel Association atau PATA. Ini diadakan untuk melancarkan akses wisatawan luar negeri yang berwisata ke Indonesia sehingga devisa meningkat. Ini kita bisa melihat Indonesia bisa terkenal di luar negeri. Misalnya contohnya Bali yang notabene kadang lebih populer dibandingkan negara Indonesia. Orang barat itu kalau ditanya mereka lebih ngerti Bali, lebih tahu letak Bali dibandingkan Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah contohnya Indonesia bekerja sama dengan International Police atau Interpol atau polisi internasional. Ini yang membutuhkan kerjasama antar negara. Misalnya ketika kita menangkap beberapa koruptor misalnya yang melarikan diri ke luar negeri. Nah ini kadang mereka melarikan diri di negara yang tidak ada kerjasama ekstradisi. Nah kalau tidak ada kerjasama ekstradisi, maka polisi Indonesia tidak bisa menangkap begitu saja buronan yang kabur ke luar negeri. Maka membutuhkan peranan kerjasama dengan Interpol. Karena kalau Interpol itu dianggap lebih objektif, netral. Dia bisa menangkap buronan yang bekerja sama ataupun tidak bekerja sama di negara lain. Contohnya kan banyak sekali beberapa koruptor yang kabur ke luar negeri yang akhirnya bisa ditangkap, tetapi itu juga karena kerjasama Indonesia dengan Interpol. Nah, kemudian kita masuk ke sarana-sarana hubungan internasional. Ini adalah sebagai alat untuk merealisasikan hubungan kerjasama antar negara. Yang pertama adalah alat perlengkapan di dalam negeri. Ini diatur dalam hukum negara yang bersangkutan. Alat perlengkapan dalam negeri di Indonesia ini bertugas dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam hal ini adalah presiden, di mana presiden memiliki kewenangan untuk menyatakan perang, mengangkat duta dan konsul. Kemudian alat perlengkapan di luar negeri, ini yang merealisasikan dalam melaksanakan hubungan antar negara. Ini ada 4, yaitu perutusan diplomatik. Ini adalah petugas negara yang berada di negara lain untuk mengadakan hubungan resmi antar negara. Dalam hal ini, seorang diplomatik memiliki kewenangan yang hampir sama dengan kepala negara di negara lain. Maka biasanya diplomat itu memiliki kedudukan yang cukup istimewa. Kemudian ada konsul. Ini melindungi kepentingan komersial negara yang menugaskannya untuk melayani kepentingan warga negara yang menugasi seperti membuat paspor, meresmikan perkawinan antar negara kalau ada warga negara yang mendapatkan jodoh atau menikah dengan warga negara lain. Yang ketiga adalah perutusan khusus sementara. Mendapat hak istimewa sama dengan hak diplomatik yang permanen. Dan yang keempat adalah perwakilan lain.
Ini perwakilan dan peninjauan dalam organisasi internasional. Misalnya ada orang Indonesia yang memiliki jabatan tertentu di PBB misalnya. Kemudian perwakilan lain juga bisa berupa petugas dan perwakilan yang bersifat diplomatik. Ini yang membantu perwakilan diplomatik di negara lain. Demikian para siswi untuk materi kita hari ini. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan bisa ditanyakan melalui WA. Dan dengan senang hati saya akan menjawab kalaupun masih ada pertanyaan-pertanyaan. Demikian, terima kasih, selamat siang.